Selamat pagi mata terkasih di dalam Tuhan. Syukur kepada Allah karena pada pagi hari ini kita bisa kembali bertemu di dalam doa pagi online GKI Samarhudi. Kini mari datang ke hadiratnya. Kita mengkhususkan waktu untuk mendengar suaranya. Biarlah firman Tuhan boleh menguatkan dan meneguhkan kita, membekali kita untuk siap menghadapi hari-hari yang Tuhan percayakan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan sama-sama menyanyikan sebuah lagu, Hanya Dekat Allahku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Kini mari kita sama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau sama-sama belajar dari firman-Mu. Kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyapa kami, Tuhan yang memperlengkapi kami, Tuhan yang memberikan kerendahan hati kepada kami semua untuk bisa siap menjalani apa yang menjadi panggilan kami di dalam keseharian kami. Kami mau dekat kepada Tuhan. Kami mau datang ke hadapan-Mu
dengan kesiapan hati yang penuh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, mari kita buka satu bagian Alkitab yang terambil dari Mazmur pasal 119. Kita akan membaca ayat yang ke-97 sampai ayat yang ke-104 ya. Mazmur 119 ayat 97 sampai 104. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Betapa kucintai Taurat-Mu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatan-Mu kurunengkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titah-Mu. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, saya mau mengawali perenungan pada hari ini dengan sebuah pertanyaan sederhana. Pernahkah kita mencintai atau menyayangi seseorang? Rasanya hampir semuanya pernah. Setidaknya anggota keluarga kita, begitu ya. Nah, ketika kita mencintai atau menyayangi seseorang, saudara, apakah kita akan mengingat mereka? Tentu saja. Kita mungkin akan bertanya-tanya, lagi ngapain ya? Sudah makan belum ya? Kalau kita jajan di luar, apakah mau dibawain makanan? Kalau kita lihat barang, kayaknya barangnya cocok deh, kayaknya bisa saya beliin, dan seterusnya. Apakah lagi sedih? Apa yang bisa saya bantu, dan seterusnya. Maka biasanya orang yang mencintai atau mengasihi seseorang akan mengingat yang bersangkutan. Tetapi pertanyaannya kemudian adalah, apakah ketika kita mencintai atau mengasihi, kita mengingat mereka sepanjang hari, sepanjang waktu, saudara? Maka jawabannya mungkin belum tentu, ya. Kita akan terpikir dan mengingat mereka, tapi kalau sepanjang hari, maka rasanya belum tentu. Kenapa? Kita punya kerjaan kok yang diurusin, kita punya hal lain yang dipikirkan, kita punya sesuatu untuk dikerjakan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saudara, ketika mencintai, maka mengingat seringkali kemudian menjadi hal yang kita lakukan, kita rasakan, walaupun tidak sepanjang hari. Dan itu sesuatu yang umum di dalam kehidupan manusia. Nah, saudara, menarik karena firman Tuhan ini justru pada hari ini menunjukkan sesuatu yang berbeda. Apa yang kemudian pemazmur nyatakan kepada kita sebagai seorang manusia yang mencintai Allah, tidak lagi kemudian menggunakan standar yang umum dalam pengertian yang tadi. Dalam pengertian ingat, tapi ya gak sepanjang hari juga kali. Sayang sih, tapi gak setiap waktu juga kemudian mikirin dia. Kira-kira begitu ya. Pemazmur dalam perikop kita pada hari ini, saudara, menunjukkan kecintaannya yang besar terhadap Taurat Tuhan. Kecintaan terhadap Taurat Tuhan ini, saudara, bukanlah kecintaan yang iya saya suka, iya saya demen aja, bukan yang seperti itu. Tapi kecintaan yang memang benar-benar ditunjukkan dari seorang manusia kepada Sang Penciptanya. Kecintaan yang sungguh-sungguh, kecintaan yang besar. Oleh karena itu, saudara, kecintaan itu diwujudkan secara nyata melalui tindakan konkret. Ketika pemazmur mengatakan, betapa kucintai Taurat-Mu, maka konsekuensi logisnya ia kemudian merenungkan firman Tuhan, merenungkan Tauratnya sepanjang hari, ya. Kan ada lagu, saudara, ya, kalau kau benar-benar sayang padaku, kalau kau benar-benar cinta, ya, tak cukup dikatakan, tetapi butuh pengorbanan, butuh sesuatu untuk mewujud nyatakan cinta itu. Pemazmur mewujud nyatakan kecintaannya yang luar biasa besar kepada penciptanya, kepada Allah,
kepada Tauratnya dengan merenungkan perkataan Tuhan itu sepanjang hari. Nah, menarik saudara, karena kata merenungkan di sini itu berarti seseorang yang kemudian di dalam seluruh keberadaannya, di dalam hari-hari yang ia jalani, dalam sepanjang hari yang ia lewati, maka ia menjadi orang yang benar-benar mengkhususkan hatinya untuk melakukan apa yang Tuhan katakan. Ia adalah orang yang senantiasa berefleksi. Ia adalah orang yang berdoa. Ia adalah orang yang hati dan sikapnya menyembah Tuhan. Ia memikirkan firman Tuhan. Ia mempelajari firman Tuhan. Dan ketika ia komplain pun, ketika dia mengadu, ketika dia marah, ketika dia merasa ada ketidakadilan yang terjadi, dia merenungkan firman Tuhan. Jadi kecintaan pemazmur terhadap Taurat ini ditunjukkan secara nyata melalui seluruh hidupnya dalam hari-hari yang ia jalani. Bahkan dalam keadaan kecewa, marah, saudara, dalam keadaan komplain sekalipun, dia tetap mendasarkannya di dalam imannya kepada Tuhan. Bukan sesuatu yang mudah, ya, bukan sesuatu yang gampang. Karena ketika seseorang semakin belajar firman Tuhan, ketika seseorang semakin tahu apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupannya, maka ia tahu betul bahwa ada hal-hal yang mungkin sebelumnya ia nikmati tetapi tidak bisa lagi ia lakukan. Mungkin ada cara-cara yang dulu ia kerjakan tetapi tidak bisa lagi ia lakukan. Karena firman Tuhan menuntun seseorang untuk bisa melangkah di dalam jalan kebenaran Tuhan pada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Firman Tuhan, kecintaan pemazmur terhadap firman Tuhan itu menunjukkan segitu cintanya ia terhadap Tuhan. Ya, saudara, yang menarik adalah kemudian kecintaan ini tidak hanya diwujudkan dalam perbuatan yang nyata dengan merenungkan tadi, tetapi kemudian kecintaan ini membawa sebuah transformasi hidup yang luar biasa di dalam kehidupan pemazmur. Bahkan firman Tuhan membuat ia benar-benar ditambah-tambahkan dalam banyak hal. Kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-98, saudara, sampai di ayat yang ke-100 itu menunjukkan hal yang kemudian sangat-sangat menarik. Ya, karena ia kemudian memiliki kelebihan ketika mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Ia lebih bijaksana dari musuh-musuhnya. Dia lebih berakal budi dari semua pengajar. Ia lebih mengerti daripada orang tua. Nah, saudara, pengajar dan orang tua ini kan adalah sosok yang kita yakini kemudian menjadi orang yang memiliki pengalaman hidup, ya, asam garam. Sehingga pengalaman itu yang membentuk dirinya sedemikian rupa, ya. Tetapi pemazmur mengatakan, aku bahkan lebih dari pengajarku, aku bahkan lebih daripada orang-orang tua yang memiliki pengalaman. Ya, firman Tuhan memperlengkapinya sedemikian rupa. Firman Tuhan memperlengkapi dirinya, membentuk dirinya untuk menjadi pribadi yang bertransformasi. Kita akan lihat satu persatu, saudara. Yang pertama ayat ke-98. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Begitu ya. Perintah itu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Nah, saudara, kalau kita membayangkan kita diperintah sama orang yang kita sayang, kita kasihi, ya, maka saudara mau melakukannya enggak? Maka kita akan mengatakan, ya, kita akan melakukannya, tapi tergantung, ya. Apakah memang itu sesuatu yang baik, sesuatu yang benar untuk kepentingan siapa? Kira-kira begitu. Ya. Tetapi dalam kasus ini, saudara, ketika hubungan
hubungan kasih yang dimiliki pemazmur dengan Allah, maka ketika Allah memberikan perintahnya, pemazmur kemudian gak berpikir seperti yang kita pikirkan ketika seseorang memerintah kita. Ya, enak aja, nanti dulu, apa dulu perintahnya, ya, untuk siapa dulu hal ini harus dilakukan, dan seterusnya. Pemazmur, saudara, melihat perintah ini sebagai sebuah ketetapan dari Allah. Ketetapan yang sebenarnya menolong dia, mendorong dia untuk bisa berjalan dengan pasti di dalam Tuhan. Jadi ini bukan sekadar permintaan yang bisa ditolak atau tidak, saudara, tapi menjadi ketetapan, menjadi hukum yang mengikat Allah dan manusia. Dan pemazmur menyadari bahwa ketika Allah memberikan sebuah perintah, maka berarti itu bukan semata-mata untuk kepentingan Allah, tetapi untuk kepentingan manusia sendiri, untuk kebaikan kita semua. Karena pemazmur mengetahui bahwa perintah Tuhan itu pastilah sesuatu yang baik dan benar. Urusan enak atau enggak sesuai dengan yang kita mau, itu urusan yang berbeda, saudara. Tapi secara mendasar pemazmur menyadari bahwa perintah Tuhan itu adalah sesuatu yang baik dan benar. Sehingga ketika dilakukan, maka perintah Tuhan membuatnya menjadi bijaksana daripada musuh-musuhnya, yang mungkin saja merancangkan sesuatu yang jahat, yang mungkin saja melakukan langkah-langkah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pemazmur mau menunjukkan kecintaannya yang besar, membuat dia lebih baik dari orang-orang yang mungkin tidak memuliakan Tuhan dalam kehidupannya. Dan yang kedua, saudara, pemazmur mengatakan, aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, begitu ya. Sebab peringatan-peringatanmu kurunungkan. Ya, kata berakal budi di sini, saudara, berarti ketika seseorang itu menjadi lebih perasa, menjadi lebih peka, saudara, menjadi lebih berhati-hati, tetapi juga melihat dan menata langkah dan seluruh perbuatannya dengan baik, bahkan apa yang dikatakan. Ya, kalau King James Version atau World English Bible, saudara, mengatakan bahwa aku lebih berakal budi, artinya Tuhan itu memberikan pengertian. Jadi ketika kita mencintai Taurat Tuhan, maka Taurat Tuhan itu memberikan kita pengertian yang membuat kita bisa bijaksana di dalam melangkah, punya kepekaan, sehingga berhati-hati dalam seluruh hal yang kita lakukan, katakan, bahkan tidak mengambil resiko yang bisa membahayakan kehidupan kita, apalagi jika itu adalah sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, pemazmur mengatakan, aku jadi lebih berakal budi daripada pengajar. Kenapa? Karena peringatan-peringatan Tuhan dalam Tauratnya itu direnungkan. Kata peringatan di sini, saudara, berarti testimoni, sebuah kesaksian. Ketika seseorang bersaksi, mengeluarkan sebuah statement, saudara, maka kesaksian itu haruslah menjadi sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Orang yang bersaksi pasti gak asal comot dong, betul ya? Orang yang bersaksi pastilah orang yang kemudian mengetahui betul keadaannya, mengetahui betul apa yang menjadi kebenarannya. Oleh karena itu ketika pemazmur mengatakan, sebab testimonimu, ya, kesaksianmu, apa yang kau katakan kurenungkan, pemazmur mau mengatakan, saya mengikuti Tuhan, merenungkan itu semua karena saya tahu Tuhan ini, ya, perkataannya ini adalah saksi yang memang tahu betul, paham betul kondisinya, ya, dan di situ mengandung kebenaran. Ya, saudara, kalau kita mengisi diri kita dengan sesuatu yang baik, maka saya yakin ketika kita benar-benar hidup dengan mengarah kepada Tuhan dan mengisi diri kita dengan baik, maka yang keluar pasti baik. Ya, berbeda dengan orang-orang yang mengisi dirinya dengan hal-hal yang nggak baik. Ya, sama kayak orang, saudara, suka ngomong kotor, atau kayak orang-orang yang suka bercandanya itu nggak pada tempatnya, atau orang-orang yang suka menghina. Kenapa itu bisa keluar, saudara? Karena memang yang biasa dimasukin, yang biasa didengar itu.
gitu ya. Oleh karena itu, pemazmur yang merenungkan peringatan testimoni itu saudara menjadi berhati-hati karena itu yang menuntun langkahnya. Ya, dia bahkan lebih mengerti dari orang-orang tua dan itu disebabkan karena ia memegang titah-titahnya. Nah, saudara, jadi secara sederhana ketika pemazmur mencintai Taurat Tuhan, ketika ia merenungkannya, maka ia mengalami transformasi yang luar biasa di dalam kehidupannya. Jadi kalau misalnya kita bertanya-tanya, saudara, saya ini kok melakukan firman Tuhan tapi kok hidupnya nggak berubah-berubah, tetap berdosa. Nah, kita mesti tanya nih sama diri kita, kita benar-benar nggak merenungkan firman Tuhan? Kita benar-benar nggak mencintai Allah? Ya, karena kalau kita mencintai Allah, saudara, rentetannya itu pasti sepaket. Kenapa? Mencintai Allah otomatis mencintai Tauratnya, otomatis kita butuh firman Tuhan, otomatis kita butuh berkomunikasi sama Tuhan, dan dalam segala keterbatasan yang kita miliki, kita diubahkan oleh Tuhan. Bahkan ketika kita jatuh lagi, maka kita akan terus berjuang untuk kembali bangkit dan memperbaiki diri. Ya, orang-orang yang sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan pasti akan bisa mengalami perubahan. Kalau habis dengerin, direnungkan, saudara, diterima, dibiarkan menegur, membentuk diri kita. Ya kalau cuma denger aja, saudara, ya nggak jaminan. Kira-kira begitu ya. Maka firman Tuhan, Taurat Tuhan itu membuat pemazmur lebih bijaksana, tadi berakal budi, lebih mengerti ya, karena di situ dia dipertajam ya, dia menajamkan dirinya. Tetapi juga pemazmur mengatakan di ayat yang berikutnya tidak hanya diperlengkapi, diperkaya, tetapi juga menahan kakinya untuk melangkah di jalan kejahatan. Ya. Kenapa pemazmur mengatakan menahan kakinya, ditahan nih sama firman Tuhan? Karena memang dasarnya manusia itu kan demen suka berbuat dosa, saudara. Udah demen suka mencintai, demen banget gitu ya, berbuat dosa. Ya, oleh karena itu, saudara, maka dikatakan dia ditahan langkahnya. Oleh karena itu, saudara, dia tidak melangkah di jalan kejahatan itu. Ya, artinya firman Tuhan memberikan dia kesadaran, membuat dia bahkan membenci kejahatan, membenci jalan dusta karena itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan pada akhirnya membangun pengharapan di dalam Tuhan. Karena dia tahu firman Tuhan itu juga mengandung janji-janji Tuhan kepada umatnya. Nah, saudara, sekarang kita bertanya pada diri kita sendiri, seberapa jauh kita mencintai Tuhan? Seberapa jauh kita mencintai firman-Nya? Sudahkah firman Tuhan yang saudara dengar setiap hari, yang kita terima dalam ibadah-ibadah, dalam khotbah-khotbah, dalam renungan-renungan yang selewat itu, saudara, dalam membaca firman itu mentransformasi hidup kita. Karena kalau cinta tapi nggak ada buktinya, itu omong kosong. Ya, kalau sayang tapi nggak ada wujudnya, maka itu sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ketika kita mencintai, mengasihi Tuhan, mencintai firman-Nya, maka berubahlah seturut dengan penghayatan kita terhadap Tuhan dan firman-Nya. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami berdoa menyerahkan kami semua, biarlah firman Tuhan mengubahkan kami, menolong kami untuk berproses, menjaga kehidupan dan langkah kami, sehingga kami boleh menjalani kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa biarlah dalam segala pergumulan yang kami miliki, Tuhan senantiasa menopang, Tuhan senantiasa menuntun dan memampukan kami untuk mengerjakan bagian kami dengan baik. Kami akan mengakhiri waktu perenungan ini dan akan melanjutkan seluruh aktivitas kami. Biarlah Tuhan yang memimpin kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi semuanya, Tuhan berkati.